Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasannya manusia itu kan diciptakan berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Tujuannya lita'arufu, untuk saling mengenal. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, ada laki-laki, ada perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Ketika seseorang ingin saling mengenal, ada yang keinginan untuk mengenal itu, jalan yang ditempuhnya itu jalan yang salah. Seperti berpacaran. Itu kan tidak ada dalam Islam. Jadi jangan sampai kemudian berpikir bagaimana pacaran menurut Islam. Ya tidak ada. Karena pacaran itu bagian dari mendekati zina. Maka hukumnya adalah haram. Jadi kemudian kalau ada orang putus pacaran lalu sakit hati. Kenapa harus sakit hati? Justru kalau ada orang berpacaran, Islam mewajibkan untuk memutuskan pacaran itu. Jadi tidak perlu sakit hati. Karena pacaran itu adalah perbuatan yang diharamkan. Jadi kalau putus, berarti dengan sebab putus itu kita akan menempuh jalan yang baik, meninggalkan jalan yang sesat. Tapi memang jangan sampai kemudian ada ucapan-ucapan kita yang menyakiti seseorang, menghina, merendahkan. Sebab ada juga orang yang kemudian dia tidak merasa sakit hati ketika diputuskan. Tapi yang menyebabkan sakit hati itu adalah ketika orang yang memutuskan itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang menghina, yang merendahkannya, sehingga membuat dia menjadi sakit hati. Sama juga umpamanya ketika bertunangan. Ketika bertunangan sudah selesai, ada jangka waktu yang harus dijalani sebelum pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Ternyata di pertengahan jalan ada godaan. Apakah di pihak laki-laki ataupun di pihak perempuan. Boleh jadi mungkin nampak pula yang lebih cantik atau yang lebih tampan, yang lebih kaya, yang lebih bisa memberikan jaminan masa depan yang lebih cerah. Sehingga akhirnya di masa tunangan itu, baik pihak laki-laki ataupun perempuan kemudian menggagalkan pertunangan itu, membatalkan pertunangan itu. Padahal ketika bertunangan itu kan betul-betul sudah diikat gitu dalam jangka waktu tertentu yang harus dilalui. Sampai nanti pernikahan. Ada perjanjian-perjanjian. Pihak laki-laki bisa menerima kalau seandainya nanti perempuan ini kakinya patah selama tunangan, umpamanya ada terbakar kulitnya dan lain sebagainya. Ya kan boleh jadi pihak laki-laki ini mungkin kuliah, minta waktu 6 bulan untuk tunangan. Nah, jadi masa bertunangan itu adalah masa-masa yang berat itu. Kalau sempat nanti pihak perempuan atau laki-laki tertabrak, kakinya patah, ada yang terbakar bagian tubuhnya, itu kan bagian yang harus bisa diterima. Atau tidak terjadi kecelakaan, tidak tertabrak, tapi seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwasannya mungkin ada godaan. Terlihat wanita yang lebih cantik, terlihat laki-laki yang lebih tampan dan lebih bisa memberikan jaminan hidup di masa yang akan datang. Berubah dia. Dibatalkannya
pertunangan itu secara sepihak. Maka akhirnya membuat yang dibatalkan itu merasa tidak nyaman dia, tidak enak hati, sakit hatinya. Nah, kalau kemudian seseorang itu dihina, direndahkan, dibatalkan sepihak pertunangannya, dan ini kan bagian dari sebuah kezoliman. Menghina, merendahkan orang itu kezoliman. Membatalkan pertunangan sepihak, padahal awalnya sudah sepakat nih, ya. Itu kan kezoliman. Nah, kalau seandainya orang yang dizolimi, maka dengan sebab kezoliman itu Allah memberikan hukuman kepada orang yang menzolimi. Wallahu a'lam. Tentu Allah yang memberikan hukuman kepada orang yang berbuat zolim. Atau bahkan ketika orang yang dizalimi itu mengangkat tangan, maka doa orang yang dizalimi itu kan doa yang makbul. Ittaqu da'watal mazlum. Takutilah oleh kalian doa orang yang dizalimi. Karena dia naik ke langit seperti percikan api. Jadi kalau orang yang dizalimi kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, beri ganjaran, beri pelajaran. Maka boleh jadi dengan sebab doa orang yang dizalimi inilah, maka orang-orang yang menzalimi tadi mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan zalimnya. Atau boleh jadi dengan sebab sakit hatinya, yang dizalimi ini mengambil jalan yang sesat, jalan yang menyimpang dari kebenaran. Dengan sebab sakit hatinya, maka ditemuinya lah dukun, orang-orang santiang, ya, yang kemudian menghembus di buhul-buhul. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang kemudian menzaliminya, yang menyakitinya, yang merendahkannya, mendapatkan penyakit. Kalau di Minang disebut santuang palalai. Sampai di usia yang sudah lanjut, ternyata dia belum menikah. Tapi memang ada menikah. Yang belum menikah ini memang karena belum dapat jodoh. Ya, memang ada. Belum dapat jodoh. Ini tidak termasuk yang terkena santung pelalai. Ya. Tapi yang dimaksud santung pelalai ini kan, kalau orang suku kayaknya hanya tidak suku orang. Ya. Jadi kalau nya suku ke orang tidak lo suku kayaknya. Ya. Jadi ini kan santung pelalai itu Mas. Ketika sudah siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan, ada saja. Ya, undangan padahal mau dibikin nih, mau dibuat. Tapi kemudian nyusuri, tidak bahasa leros untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sehingga ada yang bilang atulah karena santung pelalai itu aja. Bahkan ada yang sudah 2 kali, itu yang sudah mau yang ketiga, tidak juga berhasil. Patah di tengah jalan. Tapi sekali lagi ada orang yang belum menikah itu bukan santung pelalai, karena memang belum dapat jodoh. Tapi ada yang istilah santung pelalai ini, karena dulu dia mengecewakan orang, merendahkan orang, menghina orang, menyakiti orang. Ya, boleh jadi dengan sebab doanya kepada Allah dapat dia balasan yang setimpal. Atau orang tersebut mengambil jalan yang menyimpang, yang sesat, didatanginya dukun, kemudian membuat orang tersebut ya terkena santung pelalai. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kalau seandainya ada seseorang mengungkapkan rasa cinta kepada kita, dan ternyata kita tidak suka, maka tolaklah dengan bahasa yang baik. Tolaklah dengan bahasa yang hikmah. Jangan sampai menyakiti perasaan seseorang. Karena kalau seandainya kita menolak dengan baik, maka orang akan bisa menerima. Tapi kalau menolak dengan
perkataan kasar, merendahkan, bahkan sampai meludah, menyatakan ketidaksukaan kita pada seseorang, biasanya ilmu-ilmu jahat seperti itu cepat mengenaknya kepada orang-orang yang seperti itu. Karena setan itu tidak bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menolak dengan baik, ya, tidak menyakiti perasaan seseorang, ilmu-ilmu seperti itu tidak mempan dia. Tapi kalau seandainya ditolaknya dengan jahat, ya, perkataan kasar bahkan sampai meludah, wah, itu cepat itu, ya, hembusan di buhul-buhul. Wanita tukang sihir yang menghembus di buhul-buhul. Maka tolak dengan baik. Dan kalau memang sudah ada sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian, ya, maka jangan dirusak perjanjian, jangan dirusak kesepakatan itu. Karena tentu akan menyakiti, ya, menzalimi. Ya, kalau sudah tunangan berarti ini sudah siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ya, apapun resikonya akan kita hadapi. Jadi kalau seandainya ternyata was-was muncul, kenapa? Apakah memang kena santung pelalai? Maka jangan kemudian melakukan nusyroh. Ya, jadi mengusir jin menggunakan jin. Jangan datangnya itu ke dukun, jangan. Justru menambah dosa. Sudahlah kita belum menikah, dosa kita makin banyak, dosa besar lagi. Tapi bisa menjalani ritual, menjalani ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak menutup kemungkinan kalau memang ada rasanya kita pernah menyakiti seseorang, menzalimi seseorang, karena memang persoalan manusia dengan manusia itu menyelesaikannya adalah dengan manusianya. Kita datangi, ya, minta maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi memang demikianlah, bahwa istilah santuang palalai ini memang ada di masyarakat. Kalau ada orang yang belum menikah sampai usia yang sudah lanjut, kemudian tampak pula gitu kan, ketika orang suka kepada dia, dia yang tidak suka. Ketika dia suka pada orang, orang pula yang tidak suka. Ketika akan menikah, aduh saya membatan atu ya karena santuang palalai. Maka banyaklah beristighfar kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, kemudian minta maaf kalau memang ada perilaku kita yang menyakiti orang lain. Mudah-mudahan, ya, kalau kita mau memperbaiki diri, Allah beri jalan kepada kita, ya, Allah beri jalan kepada kita, ya, jalan yang lurus. Kemudian lawanlah. Bagaimana cara melawannya? Ketika kita sudah mendapatkan seseorang yang suka dengan kita, ada perasaan kita tidak suka, maka paksa diri kita untuk menjalani pernikahan dengan orang yang suka dengan kita itu. Karena saya yakinlah dengan maunya kita menikahi orang yang suka dengan kita itu, maka ini bagian dari yang bisa mengobati penyakit santuang palalai. Sebab kalau sudah menikah, jin itu frustasi dia tuh. Jin yang dikirim untuk membuat orang terkena penyakit santung pelalai itu akan kecewa dia karena misinya tidak sukses. Jadi kalau ada orang yang merasa terkena santung pelalai, ternyata ada orang yang suka dan umurnya sudah lanjut, walaupun sebenarnya dia tidak suka, paksa diri untuk menyukainya. Lanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya, ibda bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dia sudah menikah, yakinlah penyakit santung pelalai itu akan bisa hilang. Kenapa? Karena jin yang bertujuan untuk menghalanginya menikah frustasi, kecewa. Kenapa? Karena orang tersebut ternyata akhirnya menikah. Dan itulah obat orang yang terkena penyakit santung pelalai. Wallahu a'lam bishawab.